Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Mutiara, berperan sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Mutia Sifa Salsabila sebagai orang tua pasien. Perkenalkan, saya Faika Zahra sebagai ibu hamil. Di sini kami akan melakukan video roleplay terkait nutrisi pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Selamat siang juga Bu. Jadi Bu, anak saya kan sedang hamil, usia kandungannya 7 minggu. Kemudian dia ngeluh sama saya mual muntah Bu. Terus dia juga kurang nafsu makan Bu akhir-akhir ini Bu. Itu gimana ya Bu solusinya? Mungkin saya meminta data ibunya dulu ya. Iya, Bu. Ibunya namanya atas nama siapa? Atas nama Faika. Ibu Faika ya. Ya, Bu. Umurnya Bu? Umurnya 24. 24 tahun Bu. Ya, Tinggal di mana ibunya? tinggal di Tiban Lama. Pekerjaannya ibu masih kerja? Tidak Bu, saya ibu rumah tangga. Jadi sebelumnya ibu udah tahu nggak soal TM pada kehamilan atau trimester pada kehamilan? Belum tahu Bu. Baik, sebelumnya saya jelasin dulu. Pada kehamilan itu kan ada trimester 1, trimester 2, sama trimester 3. Di mana trimester 1 itu 1 sampai 13 minggu, trimester 2 itu 14 sampai 27 minggu, dan trimester 3 itu 28 sampai 41 minggu. Nah, di trimester pertama ini kan ibu tadi usia kehamilannya 7 minggu ya Bu? Iya Bu. Berarti itu hitungannya baru trimester pertama. Nah, di trimester pertama ini emang wajar Bu sering merasa mual muntah, tidak nafsu makan, sering buang air kecil, sulit tidur. Itu wajar Bu, itu hal yang normal ya Bu. Jadi itu kenapa ya Bu, saya sering mual muntah Bu? Nah, di trimester pertama ini emang wajar tadi Bu yang saya bilang, emang pada ibu hamil itu emang biasanya mual muntah. Itu disebabkan karena perubahan hormon. Salah satunya itu hormon estrogen yang ada pada tubuh ibu itu meningkat, sehingga terjadi peningkatan keasaman lambung. Makanya ibu merasa seperti mual dan muntah-muntah seperti itu Bu. Jadi Bu, saya kan setiap makan itu muntah lagi Bu. Jadi gimana cara supaya nutrisi saya itu terpenuhi? Pertama-tama saya jelaskan dulu terkait apa itu nutrisi. Nah, nutrisi pada ibu hamil itu merupakan makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan juga zat pengatur dalam susunan yang seimbang dengan kebutuhan gizi pada ibu hamil. Nah, di mana ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung energi, karbohidrat, protein, lemak, zat besi. Kemudian nutrisi ini merupakan salah satu faktor penentu ya Bu untuk kesehatan ibu dan janin. Baik Bu, sejauh ini apakah ada yang ingin ibu tanyakan terlebih dahulu Bu terkait nutrisi? Belum ada Bu. Belum ada. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait manfaat nih nutrisinya untuk ibu hamil. Di mana manfaat nutrisi untuk ibu hamil itu sangat penting ya Bu, terutama untuk menjaga kesehatan ibu hamil, menjaga kesehatan janin yang ada di dalam kandungan ibu, kemudian untuk persiapan menghadapi persalinan, kemudian memenuhi kebutuhan gizi untuk ibu hamil, kemudian membentuk jaringan tumbuh kembang si janin juga ya Bu. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu terkait manfaatnya? Tidak ada Bu. Belum ada ya Bu. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan nih akibatnya bila ibu hamil kekurangan nutrisi atau gizi, di mana pengaruhnya untuk ibu hamil sendiri itu ibu dapat merasa lemah, kurang nafsu makan, kemudian perdarahan dalam masa kehamilannya, kemungkinan juga terjadi infeksi tinggi atau kurang darah, atau juga bisa anemia. Ya, Seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Kemudian ada juga Bu pengaruhnya waktu persalinan jika ibu kurang nutrisi, di mana persalinannya itu bisa sulit, lama, juga bisa persalinannya itu sebelum waktunya atau prematur, kemudian perdarahan juga setelah persalinan. Seperti itu Bu. Ada yang ditanyakan dulu Bu sebelumnya? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu. Kemudian, nah jika kekurangan nutrisi itu berpengaruh juga Bu untuk janinnya, di mana dapat keguguran, bayi lahir
bayi lahir meninggal, atau bisa juga cacat, anemia, dan juga berat badan bayi lahir rendah, seperti itu Bu. Bu, ini kenapa Bu ini? Iya Bu. Ini bayi kenapa? Oh ini, nah seperti ini contohnya Bu, ini bayi yang terlahir cacat. Nah ini bayi yang berat lahirnya rendah, seperti ini Bu contohnya. Ini ada kelainan seperti di gambar Bu. Serem juga ya Bu. Iya, makanya nutrisi itu penting Bu. Jadi Bu, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bu? Atau ibunya ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi Bu, makanan yang baik untuk kehamilan itu apa aja Bu? Makanan yang baik. Nah, di sini dapat Ibu lihat ya, nih makanan yang baik untuk ibu hamil. Dimana makanannya itu terdiri dari nasi, lauk, sayur, dan juga buah-buahan. Nah, makanannya lebih banyak dari biasanya karena ibu memerlukan nutrisi kan, terutama bagi bayinya yang ada di dalam kandungannya. Dan juga, nah di sini saya akan menjelaskan lagi. Kan tadi ibu juga katanya nafsu makannya berkurang kan, kalau makan suka muntah. Nah di sini jika nafsu makan ibu berkurang, itu ibu bisa makan dengan porsi yang kecil, tapi harus sering, harus tetap dipaksa makan ya Bu, walaupun sering muntah-muntah juga, tapi makannya sedikit-sedikit aja. Nah selanjutnya juga menu makanannya itu kalau bisa dibuatnya ganti-ganti biar ibunya menambah nafsu makannya ya Bu. Kemudian pilih makanan yang paling ibu suka, misalkan contoh makanan apa yang paling ibu sukain. Nah itu bisa meningkatkan nafsu makan ya Bu. Nah selanjutnya apakah ada yang ditanyakan dulu Bu sebelumnya nih? Untuk ibunya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bu, apa boleh Bu kalau misalnya ibu hamil itu makan setengah matang? Nah, untuk terkait makanan setengah matang itu sebaiknya mungkin lebih dihindarin ya Bu, karena di makanan yang kurang matang atau dibakar itu biasanya mengandung ada bakteri seperti toxo. Nah itu tuh berbahaya untuk janin ibu. Kemudian juga harus menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya itu mengandung bahan tambahan yang kurang aman untuk si janinnya ya Bu. Kemudian juga harus menghindari kopi atau coklat karena di dalamnya kan terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah ibu. Nah, untuk makanan kurang matangnya sendiri itu ya mengandung kuman yang berbahaya untuk janinnya. Kemudian membatasi makanan yang mengandung energi tinggi ya Bu, karena seperti yang mengandung banyak gula, lemak, misalnya kayak keripik, kek. Nah itu boleh dimakan tapi jangan terlalu sering atau jangan terlalu banyak, harus dibatasi. Kemudian juga ibu harus membatasi makanan yang mengandung gas seperti nangka matang atau nangka mentah, kol, ubi jalar, karena itu dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu. Kemudian juga harus membatasi konsumsi minuman ringan. Nah jadi ibu juga harus membatasi nih mengkonsumsi minuman ringan. Ibunya suka minum minuman ringan nggak? Seperti minuman kaleng gitu, botol suka. Oh itu harus dikurangin ya Bu, karena di situ kan mengandung energi yang tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil, juga meningkatkan berat badan berlebihan dan bayinya lahir besar nanti ya Bu. Itu harus dihindari. Nah sejauh ini apakah ada yang ditanyakan dulu Bu? Belum ada. Mungkin ibunya belum ada juga. Nah di sini yang terakhir ya Bu, jadi mungkin saya segini saja penjelasan saya terkait nutrisi. Nah untuk kehamilannya ibu sendiri itu mungkin ibu harus sering periksa kehamilan sedini mungkin ya Bu, dan teratur biar tahu. Juga ibu hamil itu biasanya harus minum tablet tambah darah pada waktu hamil. Itu wajib ya Bu? Iya biasanya, iya Bu, wajib. Kemudian seperti yang tadi saya bilang itu menghindari bakteri itu harus suntik anti tetanus selama 2 kali biasanya selama kehamilan. Selanjutnya mungkin itu saja dari penjelasan saya Bu. Sejauh ini apa ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Tidak ada. Tidak ada.
Iya. Baik Bu, saya sudah dapat memahami dari penjelasan yang Ibu berikan. Jadi Bu, saya nggak boleh makan makanan yang dibakar atau nggak kayak telur mentah gitu, nggak boleh Bu, setengah matang gitu. Iya, itu udah nggak boleh ya Bu, karena itu mengandung banyak bakteri kan. Ya Bu, ibunya suka makan yang dibakar-bakar ya Bu? Iya Bu, saya suka. Oh iya, dihindari dulu ya Bu. Ayam bakar Bu. Ya. Iya, mungkin bisa kalau ibu mau yang dibakar-bakar, bakar ayamnya kayak di microwave gitu, Nah itu boleh. Tapi yang harus matang, benar-benar matang. Iya, kan, Bu? kalau yang bahaya itu yang dibakarnya pakai arang, seperti itu ya Bu. Oh iya Bu. Mungkin ada yang ingin ibu tanyakan lagi untuk ibunya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Mungkin penjelasan dari saya hanya segini saja dulu ya Bu. Mungkin jika nanti ibu ada keluhan, ibu bisa berkunjung kembali ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Kami pamit dulu ya Bu. Terima kasih Bu, sehat-sehat ya untuk ibunya. Baik, sekian video roleplay dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.